Nehemia pasal 11, daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lain tinggal di kota-kota lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda, setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem, tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia, bin Sahakiar, bin Amaria, bin Sefaca, bin Mahalael dari Bani Peres, dan Manasya bin Baruk, bin Kohelze, bin Hasaya, bin Adaya, bin Yorib, bin Zakaria, keturunan orang Shilah. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoeb, bin Pedaya bin Kolaya, bin Masyea, bin Italie bin Seasa. Dan sesudah dia, Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Sikaria adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hesuna adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoharim, Yokin, Seraya bin Hilkalia, bin Mesulam, bin Sadok, bin Merayot, bin Abitum, pemuka rumah Tuhan. Dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 820 orang. Pula Adaya bin Yeroim bin Pelaya, bin Amazi, bin Zakaria, bin Pasyur, bin Milkalya dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga, 242 orang. Dan Amasi, Asarel bin Hasia bin Meselemot bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang dengan Sabideo bin Gedeolem sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub, bin Asrikam bin Hasaba, kepala-kepala orang Lewi yang mengawasi mereka di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mika bin Zadib bin Asaf, pemimpin yang mengangkatnya, syukur dalam doa, dan mabuknya orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Gala bin Yedutun, semua orang Lewi di kota kudus, dan 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon, dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di sebuah kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Habasya, bin Mata bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara langsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petanya bin Mazebel dan Bani Rebah bin Yehuda dibentukkan kepada raja segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Karyat Arba dan segala anak kotanya, di Debon dan segala anak kotanya, dan di Yeskabel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada, dan Bet-Pelet, di Hazar Sual, di Bersheba dan segala anak kotanya, di Siklah,
Elhona, dan segala anak kotanya di En-Rimon, di Zora, di Yarmut, Zona, Adulam, dan desa-desanya, di Lakhis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersheba sampai lembah Hinnom. Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikhamas, di Ayah, di Betel dan segala anak kotanya, di Ananot, Nob dan Anaya, di Hazor, Rama, Gitayam, di Hadid, Seboim, Nebalat, di Lo dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat bersama-sama Zerubabel bin Saetel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekhanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Binyamin, Maajah, Bilga, Semaya, Yoharib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yerudaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kitneil, Zerebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Sementara Bakbuya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka, itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Elishib, dan Elishib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakannya dua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hanaya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohana dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Adana dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Sakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulama dari kaum keluarga Gineton, Sikir dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Benyamin, Pilitai dari kaum keluarga Mulmaja, semua dari kaum keluarga Milgal, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Mitai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yeyada, Kalib dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Masyaba dari kaum keluarga Milkia, dan Nathanael dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Elishib, Yoyada, Yohana, dan Yaudua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanim bin Elishib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hashabia, Zerabia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan pemerintah Daud, abdi Allah itu. Kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbudia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yosadak, dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan meceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asawet,
karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa di sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu. Dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang, sampai di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azarya, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia, dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan, bin Semaya bin Matanya, bin Mikha bin Sakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, dengan Ezra, ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan panduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok yang menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hanael, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian daripada penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseiah, Mishim, Mika, Eloenai, Zakaria, Hanaya, dengan memegang nafiri, dan Maaseiah, Semaya, Eleazar, Uzi, Hohana, Malakia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Siraya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk mempersembahkan khusus untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu-pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel, Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan khusus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk sejemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah menguap Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel.
Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Semuanya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemudian perkakas-perkakas dan persembahan-persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan buat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi kesal, aku melempar semua perabotan rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh lahirkanlah bilik itu. Sesudah itu, kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak perbendaharaan. Dari pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selenia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Benaya orang Lewi, sedang Hana bin Zakur bin Matanya diperuntukkan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bukti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang membawa berkas-berkas gandum dan membuatnya di atas kedelai, juga anggur, buah anggur dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan, pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita, atas kota ini? Apakah kamu bermaksud besar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah meremang-meremang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjual rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistrikan perempuan-perempuan Asadot, perempuan-perempuan Amon dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asadot,
atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istrimu untuk anak laki-lakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistrikan perempuan-perempuan asing. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Elishib, iman besar itu adalah menantu Sanbalat orang Haroni. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Amin firman Tuhan.